Masyarakat madani dapat diartikan sebagai masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Saba ayat 15 yang berbunyi, Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatu jannatani ayyamini washimali kulu mir rizki rabbikum washkuru lahu baldatul thayyibatu wa rabbun ghafur. Karakteristik masyarakat madani yaitu tolong-menolong. Maksudnya adalah kehidupan masyarakat madani menunjukkan kepedulian sosial untuk saling tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Dalil tentang tolong-menolong yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek juga sebagai pengabdian muslimin kepada Allah dan mengembangkan amanat wakil Allah di muka bumi untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Contoh kasusnya, soal penciptaan langit dan bumi yang dibicarakan di Al-Quran dalam ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat itu menceritakan proses penciptaannya, penghancuran dan pengembalian ke bentuk semula secara sempurna, indah dan mengagumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Kristanti dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjawab soal UAS Pendidikan Agama. Taubatan nasuha yaitu suatu kesadaran diri dan penyesalan yang sebenar-benarnya akan dosa yang diperbuat dan bertekad keras untuk tidak mengulanginya lagi dan memperbaiki tingkah laku diri ke depannya. Dan taubatan nasuha merupakan tobat yang dianjurkan oleh agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taaba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mattaba, yang artinya, dan barang siapa yang bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Meniscayakan adanya idealisme moral dari teori politik, karena tentang khilafah dibuktikan lagi secara khusus oleh kualifikasi jabatan tersebut, yaitu memiliki keadilan, punya cukup ilmu bagi penafsiran dan pelaksanaan hukum, berwatak taat, memiliki keberanian untuk memimpin perang, sehat fisik dari turunan Quraisy, yakni keturunan Nabi. Bagi Rito, khilafah adalah sistem pemerintahan yang harus dipertahankan di dunia Islam untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam atau Jamiah Islamiyah, mewujudkan persatuan dan kesatuan umat sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 52 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ha'ihi ummatukum ummatan wahidatan wa anna rabbukum fatakun, yang artinya, dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Farisi. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS pada mata kuliah Pendidikan Agama nomor 3 dan nomor 4 yang A. Pertanyaan nomor 3A.
Apa persamaan dan perbedaan antara peradaban dan kebudayaan Islam? Perbedaannya, pertama, peradaban berakar pada ide tentang kota, kemajuan material, aspek kehalusan, penataan sosial, dan aspek kemajuan lainnya. Kebudayaan berakar pada ide mengenai nilai, tujuan, pemikiran yang ditransmisikan melalui ilmu, seni, dan agama suatu masyarakat. Kedua, peradaban ide utamanya adalah kemajuan dan perkembangan. Kebudayaan ide utamanya adalah berupa cita-cita dan rencana-rencana. Ketiga, sebuah peradaban siklus dalam waktu, sementara kebudayaan terlepas dari kontradiksi ruang dan waktu. Ditinjau dari segi pengertian secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia, persamaannya adalah sama-sama merupakan tingkah laku suatu masyarakat dengan lingkungannya. Kedua, ditinjau dari segi unsur suatu kebudayaan dan peradaban, persamaannya adalah baik kebudayaan maupun peradaban mempunyai unsur yang sama, yaitu kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bahasa, sistem mata pencaharian, dan wadah menyimpan makanan. Ditinjau dari segi waktu terjadinya, persamaannya adalah sama-sama merupakan nilai sosial, norma, ilmu pengetahuan, serta unsur-unsur keseluruhan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan, hukum, dan kemampuan lain yang dapat individu dalam kelompok masyarakat. Ditinjau dari segi asal terbentuknya, persamaannya adalah sama-sama terbentuk dari pola pikir atau mindset dan sikap mental dari suatu kelompok itu sendiri. Pertanyaan nomor 3B. Buatlah narasi tentang peradaban Islam yang pernah terukir pada masa kejayaan Islam. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Konstantinopel merupakan kota paling penting di dunia pada abad pertengahan. Memiliki letak yang sangat strategis dalam segi ekonomi maupun politik dunia. Sejak tahun 324 Masehi hingga awal abad ke-15 Masehi, Konstantinopel menjadi ibu kota dari Bizantium Romawi Timur, terletak di antara benua Asia dan Eropa, serta dibelah oleh Selat Bosporus. Latar belakang, Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki banyak alasan yang kuat untuk menaklukkan Konstantinopel. Berikut merupakan latar belakang dari penaklukan Konstantinopel, yaitu: pertama, dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. Kedua, Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah. Ketiga, menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Jalannya penaklukan. Penaklukan ini dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah 150.000 pasukan dengan senjata-senjata raksasa seperti Mariam Basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Selama penaklukan, Al-Fatih memiliki para penasihat dan ahli perang yang bisa diandalkan, seperti Syekh A'ab Samsuddin, Halil Pasha, dan Zakanos Pasha adalah 3 orang terpercaya dalam melakukan penaklukan Konstantinopel. Pertempuran ini berlangsung di darat, laut, dan bawah tanah. Pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel, sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Selain itu, pertempuran bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan dari pasukan Utsmani untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Penaklukan ini tak kunjung menunjukkan hasil yang positif selama berminggu-minggu. Pasukan Muslim masih belum mampu menerobos atau meruntuhkan benteng Konstantinopel. Dalam buku Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah karya Ali Muhammad Asyalibi, momen puncak dari penaklukan ini terjadi ketika Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan kapal perang Utsmani dengan jalur darat untuk menghindari rantai-rantai bawah laut yang dipasang oleh pasukan Romawi. Hanya dalam semalam, sekitar 70 kapal bisa memasuki wilayah Selat Golden Horn dan melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan Konstantinopel. Pada 29 Mei, Al-Fatih bersama pasukannya dapat menaklukkan secara keseluruhan benteng Konstantinopel. Dampak penaklukan Konstantinopel.
Keberhasilan penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih dan pasukan Utsmani membawa dampak yang sangat besar bagi dunia internasional. Berikut dampak dari kejatuhan Konstantinopel. Pertama, perdagangan internasional dunia yang berpusat di Konstantinopel dapat dikuasai Utsmani. Kedua, munculnya era penjelasan samudra oleh bangsa Eropa untuk mencari sumber dari komoditas perdagangan internasional. Selanjutnya, berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi dan berakhirnya abad pertengahan di Eropa. Selanjutnya, munculnya gerakan reformasi gereja, realisitas dan masa pencaharian di Eropa. Pertanyaan selanjutnya, bacakan surat Ali Imran ayat 159 secara tartil, kemudian terjemahkan dan berikan pendapat Anda terkait dengan surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allah memerintahkan hambanya agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan dilandasi tawakal kepada Allah. Dan yang terakhir, Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal.